Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini yang beranggotakan Julega Istiarani, Vin Kameliana Solihah, dan Istiqdah Stuti. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu penulisan direct request, penulisan pesan rutin dan positif, penulisan bad news, dan penulisan pesan persuasif. Oke, langsung yang pertama ya. Nah, pengertian direct request sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media elektronik yang ada. Nah, sebagai contoh adalah suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi kepada organisasi lain dengan media komunikasi seperti telepon, email, dan lain-lain. Dan ketika audiens mulai tertarik dengan apa yang disampaikan, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung atau direct request tadi. Nah, cakupan dari direct request tadi ada 3. Yang pertama adalah pembukaan. Jadi, kalimat permulaan kita harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Nah, yang kedua adalah penjelasan rinci. Nah, dari hasil perkembangan kata-kata pembuka tadi, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, ini diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, seperti lengkapnya dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Nah, yang B adalah penulisan pesan rutin dan positif. Yang pertama, penulisan rutin. Surat permintaan rutin mempunyai potensi untuk membentuk suatu kesan positif atau citra yang baik bagi organisasi yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah asal penulisan permintaan rutin. Nah, ini ada 2 ya. Jadi, yang pertama permintaan di dalam organisasi, dan yang kedua adalah permintaan keluar organisasi. Nah, keunggulan dari pendekatan langsung tadi, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif. Yang kedua adalah menekankan pada hasil suatu analisis yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah menghemat waktu bagi audiens. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu dimana seorang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Jadi lebih ke pokok pembahasan. Nah, yang kelima adalah pesan-pesan goodwill. Pesan-pesan goodwill ini sendiri adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis dengan orang lain. Nah, pesan goodwill ini disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan, seperti naiknya jabatan karyawan tersebut. Yang C adalah penulisan bad news. Apabila ada perusahaan yang ingin memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan yang nantinya dapat mempengaruhi citra suatu perusahaan secara negatif, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penyampaian bad news, yang kedua adalah penerimaan pesan tersebut, dan yang ketiga adalah menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Nah, dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi sangat diperlukan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah bad news tentang produk, yang kedua adalah penolakan kerjasama, dan yang ketiga adalah penolakan undangan. Nah, yang ketiga adalah penyampaian bad news ke pelanggan. Nah, di sini adalah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian
pesan-pesan bad news. Yang pertama yaitu tetap bekerja sebaik mungkin. Yang kedua adalah tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan. Yang ketiga adalah tetap optimis dan percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan minat. Yang keempat, bad news tentang orang. Nah, di bawah ini ada beberapa bad news tentang orang yang dimana fokusnya ada di dalam organisasi bisnis tersebut. Yang pertama adalah penolakan menulis surat rekomendasi, yang kedua adalah penolakan lamaran pekerjaan, dan yang ketiga adalah surat penolakan kredit. Nah, yang D adalah penulisan pesan persuasif. Pesan persuasif sendiri adalah suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan sendiri adalah untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Pesan-pesan persuasif umumnya lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Nah, yang selanjutnya adalah perencanaan pesan-pesan persuasif. Di sini ada 3 langkah untuk menuliskan pesan-pesan persuasif. Yang pertama adalah analisis audiens, yaitu penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua adalah mempertimbangkan perbedaan budaya. Jadi perbedaan budaya yang beda akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens. Yang ketiga adalah memilih pendekatan organisasi. Agar penyampaian pesan persuasif dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka harus diperhatikan cara penyampaiannya kepada audiens. Mengembangkan pesan-pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama menetapkan kredibilitas, yang kedua adalah membuat kerangka argumentasi audiens, yang ketiga adalah memilih daya pemikat, dan yang keempat adalah pertimbangan etika. Yang kelima adalah penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Pesan-pesan ini meliputi yang pertama adalah perencanaan pesan-pesan penjualan, yang kedua adalah pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Jadi surat penjualan yang baik adalah menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat, dan memotivasi tindakan. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.